Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, Bapak absen dulu ya kita. Yang pertama Agung. Hadir. Yang kedua Alpi. Hadir, Pak. Ya, baik, hadir semua ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi sujud melalui video dan gambar. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan tentang tujuan kita mempelajari materi sujud. Yang pertama, yakni melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi sebagai perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku tertib sebagai implementasi dari sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Yang ketiga, mengidentifikasi tata cara sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Adapun indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, membiasakan sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi berdasarkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membiasakan sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi berdasarkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan pengertian sujud syukur berdasarkan syariat Islam. Baiklah, pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang tema jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Siapa yang sudah belajar tadi malam apa itu sujud? Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentar, sujud sudah sangat lazim dilakukan ya. Seperti dalam sholat, segala macam jenis sholat itu pasti ada sujud kecuali sholat jenazah tidak ada sujud. Nah, terus ada sujud-sujud yang dilakukan di luar rukun sholat. Ya, macam-macam sujud dibagi menjadi 3. Yang pertama, Mas Alfi. Sujud sahwi. Yang kedua, Mas Agung. Sujud tilawah. Dan yang terakhir itu sujud syukur. Setelah ini kita akan mengamati video terlebih dahulu ya. Nah. Setelah melihat video tadi, kita membahas tentang sujud. Sujud itu dibagi menjadi 3, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Adapun sujud syukur, pengertian sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah. Sujud syukur ialah sujud dilakukan ketika seorang memperoleh kenikmatan atau terhindar dari bahaya. Ketika melakukan sujud syukur, ekspresi sujud syukur itu tidak hanya terucap dengan lisan, namun juga dalam bentuk tindakan berupa sujud. Cara mengungkapkan rasa syukur juga bermacam-macam, seperti mengucapkan alhamdulillah, melakukan sujud syukur, bersedekah dan lain-lain. Adapun dasar hukum sujud syukur dalam hadis riwayat Abu Dawud yang artinya, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur pada Allah. Yang selanjutnya, hikmah dari sujud syukur. Yang pertama, dari sujud syukur itu kita terhindar dari sifat sombong atau angkuh. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan
hidayahnya. Materi yang kedua, yakni sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujud sahwi, sujudnya itu 2 kali dan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Nanti dibaca ya, bisa dibaca di buku bahan ajar yang saya. Selanjutnya hikmah melakukan sujud sahwi. Adapun hikmah yang kita dapat, kita bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengikuti kesalahan dan minta maaf, maka sebaik umat Islam diajarkan untuk segera berminta maaf. Yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, seperti di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun dasar hukum sujud tilawah seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Umar, sungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebab-sebab sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ayat sajadah dibagi menjadi 15. Contoh satu saja mas, di dalam Al-Quran dalam surat Al-Alaq. Pintar. Yang berbunyi wasjud tadi bu. Selanjutnya syarat sujud tilawah, yakni harus suci dari hadas dan najis. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga menutup aurat. Ini syarat-syaratnya sama seperti sujud tilawah dan sujud syukur itu sama syarat-syaratnya. Selanjutnya hikmah melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga lebih menghayati bacaan dan lebih memaknai Al-Quran yang sedang dibaca. Baik, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Saya Pak, Ya. saya pernah lupa ketika sholat subuh tidak membaca doa kunut. Itu harus bagaimana Pak? Mas aku pernah lupa pada sholat subuh itu tidak membaca doa kunut. Ya sebaiknya itu diganti. Bagaimana cara menggantinya Pak? Dengan cara sujud sahwi. Seperti ya, sujud sahwi itu yang pertama itu dilakukan kan sebelum salam setelah tahiyat akhir. Yakni 2 kali salam dengan membaca subhanaman wa ayanamu wa yasbu. Yang selanjutnya Mas Alfi ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya Pak. Ya. Kan ketika saya menonton bola, saya itu melihat pemain bola itu melakukan sujud syukur. Yang saya ingin tanyakan, apakah sujud syukur pemain bola tersebut itu sah atau tidak Pak? Baik, pintar. Apakah dalam sepak bola itu setelah mencetak gol itu dia sujud syukur gitu kan? Ya. Itu apakah sah sujudnya? Syarat sah sujud syukur itu sendiri yang pertama yakni suci dari hadas maupun najis atau memiliki wudu. Yang kedua menghadap kiblat. Apakah pemain bola itu sudah menghadap kiblat? Nah, yang ketiga menutup aurat. Nah, sedangkan sepak bola itu biasanya celana pendek. Nah, betul. Nah, itu perlu dipertanyakan. Baik, setelah ini Bapak akan memberikan tugas melalui WhatsApp grup yang sudah saya share terlebih dahulu tadi ya. Baik, dari sini kita tarik kesimpulan ya. Nah, tadi pada hari ini kan jiwa lebih tenang dengan melakukan sujud. Dengan terbiasa melakukan perbuatan sunnah seperti sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah, kita dapat biasakan dengan sikap yang mulia seperti yang pertama, waktu meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, membiasakan diri untuk rendah hati. Tiga, menjauhkan diri dari perilaku sombong. Yang keempat, menumbuhkan perasaan tenang dan percaya diri. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita cukupkan pelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.